Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita mau sama-sama sembah Tuhan sekali lagi. Kita mau bersyukur pada Tuhan karena berkat dan kasih setianya selama minggu ini. Kita bisa berada di tempat ini bukan satu kemungkinan, tapi kita berkumpul di sini untuk menyembah Dia. Sebab hidup kita tuh sebenarnya nggak layak. Tapi bagaimanapun Tuhan ingin kita balik. Tuhan ingin kita menyembah Dia. Dari hidup kami kita nggak pernah bawa apa-apa. Ku bawa hidup kami Tuhan, Tuhan, di setiap hidup kami, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku. Takkan pernah ku bawa, aku bawa selain yang terbaik, yang harus dan sejati di hadapan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus, setiap korban syukur kami menaikkan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan hidup kami untuk-Mu, hidup kami di dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu. Sama-sama ulang lagu ini dari awal. Ku bawa kepadamu Tuhan, kepadamu. Saya undang bangkit berdiri sama-sama menyembah Tuhan. Persembahanku ini Tuhan, ini ku ingin dekat menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan
Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Mungkin kami tidak bisa mengerti hadirat-Mu, karena kami tahu kami manusia yang sangat berdosa di hadapan. Tapi hanya hidup kami ini kami bawa di hadapan-Mu, dan di hadapan-Mu saja Tuhan. Mungkin kami gak layak di hadapan-Mu, tapi biar bagaimanapun Kau layakkan kami sedemikian rupa. Setiap korban syukur, yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Katakan takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Di hadapan-Mu Tuhan kami menaikkan korban syukur ini. Tuhan, terimalah setiap penyembahan kami. Yesus, terimalah Tuhan. Terimalah. Mari sama-sama nyanyikan ini dengan segenap hati. Korban syukur yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Mari sama-sama mengucap syukur. Oh, Bapa Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan, inilah hormat syukur kami. Katakan El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya berlimpah. El Shaddai, oh, El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Benar Tuhan, Kau sangat maha kuasa di atas. Biar dari hidup kami memancarkan setiap dari Engkau. Biar kami mengalirkan aliran surga di tengah kami. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
Mari sama-sama menyembah Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan. Tuhan El Shaddai. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini korban syukur kami Tuhan. Kami gak layak di hadapan untuk menaikkan korban ini Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, tugas kami adalah melayani, menyembah-Mu Tuhan. Biar sekali lagi Tuhan kami setia sampai garis akhir. Sampai hari di mana Engkau mengangkat kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh silakan duduk. Kita tahu kita sudah ditebus oleh darah anak domba, amin. Amin. Biar oleh darah anak domba kita bisa melawan setiap iblis yang ada di depan kita. Mungkin kalau setiap COVID kita stuck di situ aja. Tapi kita mau bawa setiap kalau kita COVID, kita harus bergerak, kita harus push. Jangan cuma karena hal ini kita jadi berjarak sama Tuhan. Kalau cuma hal ini kita jadi gak mau nyembah Tuhan, kita gak mau mungkin penginjilan, kita gak bisa yang namanya menerobos lagi. Penghalang itu bukan suatu masalah yang besar. Ya di depan kita harus tetap terobos, kita harus jadi breakthrough buat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu oleh darah anak domba. Mari kita akan bilang sekarang telah tiba waktunya, amin. Dan kita sekali lagi menerobos yang di depan kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, kuasanya yang diurapinya, menjadi bebaskannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba. Mari sama-sama kita udah bangkit berdiri lagi. Telah tiba. Sekarang tiba kita saatnya menerobos lagi, amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dibebaskannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Katakan iblis dikalahkan, iblis dikalahkan. Kita bilang kuasanya dihancurkan, dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Lewat kesaksian kita, lewat kesaksian kita, tapi iblis dikalahkan di hari ini juga. Dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
sekali lagi, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Lewat kesaksian kita bisa mengalahkan setiap iblis. Lewat kesaksian kita bisa meradiasikan kemuliaan Tuhan. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Katakan, markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari kita apa? Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. GBT itu bertak, GBT itu bertak, yes I am saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas iblis, markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari kita apa? Katakan, setiap hari ku bernyanyi, bawa gendang dan kecapi, kabarkan Injilnya. GBT itu bertanya, GBT itu bertanya, yes I am saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Katakan sekali lagi, GBT itu bertanya, GBT itu bertanya, yes I am saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. GBT itu bertanya, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi, GBT itu bertanya, GBT itu bertanya, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Amin. Amin. Baik, silakan duduk lagi, saudara. Kita punya kuasa untuk mengalahkan setiap iblis. Amin. Dan saat kita melihat wajah Tuhan, kita sangat terkagum. Biar bagaimanapun Tuhan mau menjamah setiap kita, biar gimana pun Tuhan ingin kita balik lagi. Tuhan mau cinta mulai dari kita. Bila ku buka mata, saat kita buka mata kita melihat wajah Tuhan yang sedang tersenyum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku terkagum karena semua yang baik dari hidup kami itu semua ciptaan Tuhan. Dari Tuhan kita ingin membalikan dengan pujian dan penyembahan. Kesempatan yang katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku mengenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ulang ini lagu dari awal. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu,
tersanjung bila melihat hidupku dan karya tanganmu. Tersanjung semua yang baik dalam hidupku itu semua karena Tuhan dan oleh Tuhan. Kau memberikan setiap kita kesempatan demi kesempatan demi. Dan saya udah bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan, dan ku ingin mengenalmu. Tuhan, saya mau ingin mengenalmu lebih dalam dari yang paling dalam, sampai deep call saltu deep, yang paling dalam Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tidak berkesudahan atas kami. Kau menarik kami dari kejatuhan yang paling dalam dan bersinar seperti bintang-bintang. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kagum akan Engkau. Kagum akan pribadi-Mu ya Tuhan. Bahkan kami tersanjung karena karya-Mu. Karya-Mu dahsyat dan ajaib luar biasa. Sampai hari-hari ini Tuhan mau hidup kami anak-anak Tuhan mengalahkan kuasa si jahat dengan kesaksian. Dengan kesaksian demi kesaksian. Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan setiap hari harus bersaksi. Mungkin kami tidak berani bersaksi di jalan-jalan, tetapi ada media yang Tuhan sediakan juga untuk kita bersaksi melalui media sosial. Karena darah anak domba dan kesaksian anak-anak Tuhan, iblis dan karyanya dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima Tuhan kuasa, otoritas, mandat yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak Tuhan. Pergilah, jadikanlah bangsa, semua bangsa muridku, baptislah dan ajarilah dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Kami terima mandat ini Tuhan. Tak seorang pun yang lemah, tak seorang pun yang lupa akan mandat ini, tetapi semuanya akan bangkit dan merema, akan bersaksi melucuti kuasa-kuasa si jahat oleh kuasa
darah Yesus yang ada di dalam diri kami. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semangat, ada sukacita, amin. Tambah hari tambah sukacita, tambah hari tambah ada kesaksian demi kesaksian, dibukakan dan dibukakan. Ya, terkadang kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, kadang tekanan, saudara, tekanan sana sini itu membuat kita semakin takut dan tidak percaya. Sama kejadiannya seperti yang ada di Alkitab dalam Injil Yohanes, saudara, sebetulnya itu sudah terjadi ya, saudara. Ya, di situ kitab Injil Yohanes pasal 20, ketika Tuhan masih tema bangkit ya, saudara. Kebangkitan ini harus perema dalam diri kita, bukan hanya kita rayakan dan kita peringati, tetapi kuasa kebangkitan itu membangkitkan pribadi kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Ya, jadi pada waktu pagi-pagi Maria itu ke kubur Yesus dan dikatakan bahwa Yesus itu sudah bangkit dan dia sendiri melihat. Nah, Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, ayat yang 19 ya. Berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kaget ya saudara, ketika kita ngumpul begini lagi doa, tiba-tiba padahal terkunci semua ya, tiba-tiba ada sosok pribadi yang nongol ya. Dan itu wajahnya seperti yang digambar, kita lihat itu Yesus gitu ya. Lalu dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu ayat yang ke-20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, jadi benar, bukan setan loh, bukan hantu loh, ini benar nih, aku kata Tuhan Yesus nih, lambungku nih, masih bekas tusukan nih tanganku gitu ya. Maka kata Yesus kepada mereka sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, jangan takut nak. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ya, ceritakan bahwa aku bangkit, kata Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Jadi ditiup, disepul, gitu ya. "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada." Jadi pada waktu Tuhan Yesus bangkit, saudara, di sini dia disepul gitu ya bahasa Jawanya ya, diembusin terus gitu dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memberi kemampuan kita untuk mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita. Tetapi kalau kita tidak mengampuni, dasar lu penjahat, pencuri, pembohong gitu ya, itu selamanya orang itu jadi pencuri, penjahat dan pembohong, dan kita rugi sendiri, kena curi, kena kebohongan gitu ya. Ini kuasa kebangkitan Yesus itu sebetulnya disuruh murid-muridnya untuk menyaksikan aku bangkit. Dan kamu ngomong begini, terima Roh Kudus, kamu ngomong begini kepada setiap orang berdosa, kepada setiap penjahat, atau kepada setiap orang, mungkin ada maling digebukin gitu ya saudara. Nah kita ngomong dosamu diampunin gitu ya, itu gratis kok, nggak mahal ya. Enak aja Bu Leli, dia udah ngambil, mencuri kayak gini-gini, dirugiin, dosamu diampunin gitu. Tapi ini perintah Tuhan ya, lagi. Tapi ada satu murid yang masih tidak percaya, padahal udah dikasih lihat, udah tangannya, tapi memang dia belum lihat, dia hanya dengar cerita. Ya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka waktu itu ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan loh, Mas," gitu ya, bukan Mas Jawa ya, Mas. Gue udah lihat Tuhan kemarin, tiba-tiba masuk, dikasih lihat tuh tangannya sama lambungnya yang bekas disusuk. Tetapi Thomas masih ngeyel gitu ya, berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara, jadi pada waktu ngomong-ngomong Yesus gak ada di situ karena dia Tuhan 100%, saudara. Tetap didengar. Amin, saudara.
tetap Yesus itu dengar. Ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas juga ada. Ya, ayo sini yuk, kita doa bareng yuk, gitu ya. Kok kamu ngotot sih, nggak percaya gitu ya. Bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu masih terkunci seperti semula. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jangan takut ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, jadi Yesus itu saudara, misalnya kita ngumpul nih murid-murid Tuhan Yesus semua saudara ya. Kita ada satu ngomongin ini, satu ngomongin ini. Ada satu ngomongin yang gak percaya Yesus. Gitu ya. Yesusnya dengar saudara. Dia datang langsung nunjuk. Mas gitu ya. Thomas, sekarang lu. Nih, kemari kau. Cucukkan jarimu ke tanganku, ke lambungku. Ya. Thomas menjawab dia, iya. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Tuhanku, ya Bapakku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau baru percaya, gitu ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau waktu itu ya saya memberitakan Yesus, saya menceritakan Tuhan itu baik, Tuhan itu menolong, menyembuhkan. Tapi saudara, saya ini udah tahu. Betul gak? Saya udah tahu orang mau sakit pilek itu bagaimana tahu. Orang mau sakit batuk, udah berasa tahu. Kenapa? Bapak saya itu bagian medical recordnya rumah sakit sejak kecil, gak pernah sakit saya saudara. Udah dididik. Jadi dipertemukan dengan suami yang tidak tahu tentang kesehatan. Itu frontal saudara. Tapi saya dididik seperti itu, saya bisa mempersiapkan diri. Saya sakit kalau melahirkan saja, saya tahu, sombong saya. Saya berenang, saya minum vitamin, makan sehat. Tapi Tuhan izinkan sakit. Bapak Ibu Saudara, mungkin orang bisa menilai saya. Ya boleh sih, doanya pintar dan lain sebagainya. No, tidak. Di hadapan Tuhan kita semua nol saudara. Ya, tadinya saya sombong, saya menghakimi. Si itu kena positif, si B kena positif. Pasti ini gak sehat tuh makannya. Tuhan bukakan lagi, itu orang gila keleleran di jalan-jalan. Buktinya gak kena COVID, gitu ya. Tapi saya sudah berjaga-jaga, saudara. Suamiku rajin banget. Tapi saya bisa kena. Tuhan izinkan. Saya bisa, dari situ saya dididik Tuhan. Saya dilatih Tuhan, jangan sombong. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Gitu ya saudara. Baru saudara saya bisa percaya. Saya bisa mendoakan orang lebih excited lagi. Saya bisa mengerti isi hati orang. Kalau sedang mengalami positif itu bagaimana? Lemah saudara, pikiran ini kacau saudara. Saya bersyukur sama ibu wakil gembala saya. GBT itu Berta. Pada waktu saya tergeletak saudara, beliau kirim gambar, foto. Waktu tanggal 24 Januari, ibu itu pelayan Tuhan loh. Saya pakai baju kecapi dan saya pakai talit saudara. Itu WA gambar seperti itu menemplak saya. Saya jadi ingat lagi. Tadinya saya udah kacau saudara pikiran saya. Ya, tidak saya bikin-bikin saudara. Saya tidak mau lemah. Bahkan ketika ketua majelis pimpinan wilayah daerah Jabodetabek, suami saya kalau sakit kasih tahulah ke teman-teman. Saya bilang enggak, malu kalau sakit dikasih tahu. Kita ini bagian mendoakan, jangan didoakan gitu saudara. Ini pengalaman realitas saya, kebodohan saya, kesombongan saya. Jangan dikasih tahu siapa-siapa. Malu saudara. Tapi demi taat kepada suami melakukan perintah Tuhan, saya bilang, Pak Pendeta Bambang, mohon doakan ya, saya sama Pak Horas sedang positif. Oh gitu ya Bu? Ya. Terus boleh di-share ke grup pendeta-pendeta. Oh jangan, Bapak aja doakan saya sama Pak Horas ya. Gitu. Singkat cerita, Tuhannya
Mungkin udah cubit saya atau gebuk satu pukulan. Masih sombong. Akhirnya, saudara, benar, saya bilang sama suami saya, Papa kalau ditanya orang, sudah sembuh, sudah sembuh. Ya, singkat cerita ditanya siapa-siapa sudah sembuh. Jangan bilang sedang sakit. Oh gitu saudara ya. Suatu ketika ada adik ipar saya mengunjungi ke klinik, foto bareng pakai oksigen, di-share di Facebook, saudara. Di-share di Facebook, itu satu rosi oksigen pas 50 tanggal 11 Februari. Gak apa-apa, pulang aja, pulang. Aku udah siapkan tabung oksigen besar dan kecil di mobil sudah siap. Aku udah siapkan sudah steril semuanya gitu loh saudara saya. Itu degil saudara namanya saya. Ya, hari itu saya mau bawa pulang, saya nggak siap baju dan lain sebagainya. Ayo Jevan, jemput papa, bawa pulang ke rumah. Nanti dokternya datang infus suntik, pulang. Jangan bilang-bilang ya. Saudara, hari itu hari Kamis tanggal 11 Februari. Ditelepon sama Bapak Gembala Yaya Iskandar, ditelepon Bapak Gembala, dibawa ke Ukrida dan lain sebagainya, tapi nggak ada tempat pula. Lalu gini, ya udah di situ aja, nggak apa-apa lah, di rumah aja udah sehat, udah sembuh. Hari itu saudara, siang jam 1 saudara, Ibu Gembala saya dari pusat, Lady, barusan Bapak Pendeta. Sampai saya kagum sama Tuhan. Bapak Pendeta Hence maksain kamu sama Horas harus masuk rumah sakit. Sudah dicariin rumah sakit, sudah dicariin kamarnya. Harus ya sekarang ya, harus sekarang. Waduh, saya gak bawa baju, gak bawa. Ya harus sekarang. Saudara sampai di sana benar-benar dicek saturasi oksigen 50 saudara. Itu tipis sekali antara hidup dan mati. Apa? Ku bilang, katanya sudah sembuh. Gak taunya white full begini. Saudara, sering Bapak Ibu saudara, kita tidak percaya. Ya, kita mau dilatih Tuhan, dididik Tuhan. Ya saudara, kenapa? Karena lingkungan kita itu mendesak kita untuk takut. Lingkungan kita itu mendorong kita untuk tidak bisa beraktivitas. Benar gak saudara? Malas saudara bawaannya. Ada guru saya, jujur, saya sudah malas datang ke sekolah saudara. Mau bagaimana? Ada satu anak muridnya, yang satu mengundurkan diri. Gara-gara tahu bahwa yayasannya kena COVID katanya. Ada mengundurkan diri saudara. Bahasa Inggrisnya nangadong hepeng. Tapi saya harus bertanggung jawab untuk memberikan gaji mereka. Malas saya datang ke sini saudara. Malas. Tetapi saudara, saya ditegur Tuhan, saya dididik Tuhan. Hai, bangkit. Datang ke sekolah, doain tempat itu. Kapan bisa pengaruh kebangkitanku nyata atas hidupmu? Kau sudah tahu aku buktikan penyertaanmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Gak boleh malas. Aku sudah menunjukkan mujizatku. Ya Tuhan, ampuni aku. Beberapa minggu ini Bapak Ibu Saudara, saya dan suami saya Bapak Gembala diundang hamba-hamba Tuhan. Banyak yang undang kita loh saudara. Kok bisa hidup Pak Horas? Kok bisa melewati? Wah, lalu ketemu lagi hamba Tuhan lagi yang menolong kita di Tangerang. Kita ngumpul saudara di sana. Pak Horas,
Kalau memang sakit, jangan malu bilang sakit. Tapi maksudnya saya gak suka kalau sakit, kita harus membesarkan. Kalau kita semakin lidah kita menyuarakan sakit melulu gitu maksud saya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Kalau sakit melulu berarti makan sakit dong Pak. Saya bilang itu bukan. Ngomong aja apa adanya, tapi Tuhan sanggup menolong. Bapak Horas ini rinciannya ini loh. Kemarin kelihatannya cuma 230 juta. Dan kalian tidak bayar apa-apa, langsung pulang, disuruh pulang. Kalau ngikuti prosedur rumah sakit sampai malam. Kalau punya utang ditahan gak bisa pulang. Kalian udah tak suruh pulang. Direkturnya sohib sama Bapak di surga, sama Bapak pendetanya. Habisnya itu Pak Horas 400 juta sekian. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Minggu berikutnya lagi ketemu dengan hamba Tuhan yang mereferensikan, Bapak beli kapsul ini Pak, 3 kali minum, bagus. Saya tanya, Pak Pendeta Jamie, berapa harga kapsul itu satu? Di Mitra Kelapa Gading 2 juta satu kapsul. Kelapa Gading 2 juta satu kapsul. Di Mayapada bisa 5 juta satu kapsul. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan dan menunjukkan hari begini. Dia bisa ratusan juta lakukan. Masih gak percaya? Masih gak mau bersaksi? Gitu ya saudara. Saya kemarin dapat ayat, bila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu harus bersaksi. Oke. Tapi saya ini sama handphone kurang menyukai. Sering ketinggalan. Hari begini kalau kamu bersaksi ke orang-orang terbatas. Harus pakai medsos. Tapi kamu pun juga harus bersaksi ke orang-orang. Oke Tuhan. Saya mulai bersaksi saudara. Hari-hari gini Bapak Ibu. Bukan hanya umat tetapi hamba-hamba Tuhan mulai redup sinarnya. Mulai gelap. Mulai malas bersaksi termasuk saya. Mulai malas bekerja. Mulai malas melakukan ide-ide apa-apa. Sampai saya bilang, udah aku nggak usah ini, nggak usah itulah, nggak usah lah. Gitu saudara. Hei, kuasa kebangkitanku di mana? Saudara, akhirnya saya bersaksi. Saya bersaksi, kadang aku pikir kumpulan ibu-ibu pendeta mah ngapain bersaksi, udah pada tahu semua. Jangan salah saudara. Banyak ibu-ibu pendeta yang tak suruh baca Alkitab aja kagak mau saudara. Di telepon gak dijawab, di WA kagak dibalas. Cuma baca Alkitab 2 pasal setiap hari. Coba apa saya tidak terbeban buat mereka saudara. Saya bikin grup baca Alkitab sampai 2 grup, sampai 5 grup, mereka pelipat gandaan. Masih ada yang tertinggal saudara. Padahal hidupnya susah. Tahu baca Alkitab, saya follow up saudara saya. Saudara yang kasih Tuhan, saya mulai bersaksi. Responnya luar biasa saudara. Sampai kemarin saya nulisin ucapan terima kasih WBT. Tadinya saya ulang tahun hanya kita aja saudara ya, yang ngucapin selamat ulang tahun sama teman-teman aja. Tetapi WBT Jabotabek itu kadang-kadang aja. Tetapi ketika saya mulai bersaksi saudara, WBT Jabotabek, saya mulai sebutin namanya. Latih tangan. Pakai handphone buat bersaksi, kata Tuhan. Oke Tuhan, ngantuk-ngantuk ini Tuhan, jangan sampai salah. Jefran tolong bacain, ini namanya ibu siapa. Nah, saya buka lagi, malam-malam baru buka lagi, mau tidur ngantuk. WBT seluruh Indonesia. Waduh, saya bilang dari Jayapura, dari Palembang, dari Sumatera. Waduh Tuhan, ucapin selamat ulang tahun. Tuhan tolong. Kamu akan jadi saksiku dari rumah, sekelilingmu, tetanggamu. Bapak Ibu tolong baca di grup GBT kesaksian saya tentang lingkungan. Hari-hari ini Bapak Ibu kita harus bangkit, amin. Oleh anak domba, oleh kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan, amin. Itu sudah. Nah, biasanya kita sudah dengar firman, saudara. Aku menyertai kamu nak. Ya, mari kita buka dalam kitab Kejadian pasal 28. Ketika itu Ishak menyuruh Yakub
pergi karena supaya kamu tidak dibunuh sama abangmu Esau, saudara. Pergilah kamu nak, bersiaplah, pergilah kepada Naram. Bersiaplah dan pergilah kepada Naram. Ya, untuk ngapain? Untuk kamu mengungsi atau nyingkir di sana ke rumah saudara ibumu di sana. Ya, bersiaplah pergi. Lalu saudara buka dalam kitab Kejadian itu 28 dan sekarang kita buka dalam ayat yang ke-15, Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian 28 ayat yang ke-15. Bunyinya demikian. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya, ketika itu kan Yakub pergi. Ya, kita semua sudah tahu janji Tuhan, betul nggak saudara? Sama seperti pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu, Tuhan udah bilang, aku nanti mati, tapi nanti hari ketiga aku bangkit, aku bangun. Murid-muridnya nggak percaya. Saudara, kalau kita nggak percaya, bahkan murid-murid tidak percaya, itu sebetulnya jujur ya. Kalau kita mengerti isi hati Tuhan, Tuhan itu sedih loh saudara. Kita tuh menyakiti hati Tuhan, ya. Murid-murid itu menyakiti hati Tuhan waktu itu, ya. Sampai Tuhan bela-belain datang lagi. Ini loh, lu pasti nggak percaya sih, gitu ya. Aku tuh akan bangkit dan aku hidup lagi. Aku tuh berkuasa kok, tenang aja, gitu ya. Nah, ketika Yakub itu disuruh pergi sama bapaknya untuk nyingkir, ngungsi, saudara, maka Yakub berangkat dari Beersheba, ayat yang ke-10 itu, dan pergi ke Haran. Ia sampai ke suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya dan di tempat itu alasnya bantalnya batu. Ayat yang ke-12, maka bermimpilah ia di bumi. Ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit dan tampaklah malaikat-malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Lalu ayat yang ke-13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Yahweh Tuhan Abraham, nenekmu, dan Tuhan Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ya, lalu ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tuhan sangat eksis untuk menggenapi janjinya. Amin, saudara. Nah, lalu saudara, ini masih Yakubnya juga ketika Tuhan bilang, dia udah tahu dari bapaknya. Nah, kita ini adalah keturunan yang diberkati. Kita harus tahu, kita harus sampaikan. Ini bapak ibu muda atau calon oma ya saudara, atau teman, atau punya teman, atau katakan bahwa Yesus itu akan datang kembali kedua kali untuk menjemput kita. Tapi didapatannya masih kita ada iman nggak gitu ya. Nah, kita melakukan terus apa yang kita Tuhan mau. Nah, saudara, ketika Yakub sudah dikasih mimpi sama Tuhan bahwa Tuhan menyertai dan memberkati, melindungi engkau, dia ngomong gini sama Tuhan. Ya, dia tadinya takut, saudara ya. Ayat yang ke-18, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya untuk tidur sebagai bantal ya atas alas kepala, mendirikan di situ menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu adalah Luz. Jadi supaya tandain ya bahwa tempat ini menjadi Betel. Kalau tadinya Luz, gitu ya, saudara. Nah, lalu Yakub masih bernasar, berjanji sama Tuhan. Ayat yang ke-20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Tuhan akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Yahweh akan menjadi Tuhanku, Yesus akan menjadi Tuhanku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Tuhan. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 10 kepadamu. Saya tahu ini janjinya Bapak Gembala ketika dia merantau ke Jakarta.
kapal ya, nggak salah ya. Jika engkau memberi aku roti untuk dimakan dan air untuk diminum dan melindungi aku akan menjadi hambamu. Gitu ya saudara. Ini sebetulnya ungkapan keraguan-raguan Yakub ketika menerima janji Tuhan. Biasanya kita gitu kan, nih sakit nih, divonis positif. Tuhan, kalau aku sembuh nih, negatif nih, aku akan giat melayani Tuhan. Gitu ya saudara, biasanya kita bikin bernasar, aku akan lakukan sesuatu bagi Tuhan. Itu, ya betul gak saudara? Ya. Nah, terus kita udah sembuh mulai melangkah. Nah ketika melangkah sudah, di situ ada berita-berita lagi, ada virus baru lah, ada yang udah vaksin 2 kali mati pula gitu ya. Gak jadi deh. Sudah. Tapi saya percaya kuasa kebangkitan tidak pernah membuat kita berhenti. Amin saudara. Nah sudah dikasih Tuhan, ketika janji Tuhan melindungi kita, saudara, memberkati kita, hari begini kita tetap masih menjadi orang yang beruang artinya masih ada uang walaupun agak sulit. Dan hari-hari ini rata-rata setiap minggu, saudara, anak-anak muda ini berkumpul di sini. Ya, saya buka catering, saudara. Ya, dan bukan hanya buka catering. Beliau ini, Bapak Pendeta calon ini, sudah Bapak Pendeta, merencanakan terus. Beli ini mah, beli sandwich baru mah, beli itu mah, beli itu mah. Saudara, ya selama mama pakai m-banking cepat gitu. Hadapkan ke Tuhan dulu supaya Bapak Yahweh Jireh mengisi terus rekening. Saudara kasih Tuhan, itu nasarnya Yakub. Ya, ketika kita bisa beribadah kembali, ketika Bapak Ibu kan berdoa buat kami, berdoa buat Bapak Gembala, ayo Bapak pasti sembuh. Pasti sembuh, antara yakin dan tidak yakin, tak imanin saja, betul nggak? Karena apa? Kalau sudah sembuh kita melayani lagi, ya, kita buka ibadah lagi, tidak ada satupun yang bisa menghalangi, betul ya saudara? Tadinya kemarin mesti nggak libur, Bapak Ibu yang khotbah di sini, ya, sebenarnya nggak boleh libur, ya saudara, walaupun saya di rumah sakit, ya, tidak boleh libur untuk menyembah Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah Tuhan, sorak-sorai untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara, ayat berikutnya sekarang. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, jangan statis di situ. Kalau jadi musik aja. Kalau jadi penyambut tamu aja. Kalau jadi kolektan aja. Tidak, saudara. Kita harus naik. Kenapa? Kuasa kebangkitan itu tidak pernah berhenti. Amin, saudara. Tuhan yang akan bekerja di dalam diri kita. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita bisa berkhotbah, kita bisa melayani. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam diri saudara. Saudara izinkan untuk berkarya. Amin. Tuhan yang berkarya, bukan kemampuan kita, bukan kepintaran kita. Yang penting kita mau. Jangan kalau disuruh WL atau singer, dilatih dulu. Udah bisa, ayo jadi berkat. Ayo doakan orang. Nggak bisa Bu mendoakan. Tapi kalau ngomel di rumah panjang, ya. Padahal itu nggak beda jauh, saudara. Nggak beda jauh, hanya dipositifkan sendiri ya, dipisahkan sedikit. Kamu tuh ya dasar pulang mana-mana gitu ya, saudara. Padahal kita ganti lagi. Tuhan memberkati kamu ya nak. Gitu ya, saudara. Nah, ayat berikutnya kita harus naik. Kita harus menjadi pengalaman-pengalaman yang dahsyat dipakai Tuhan selama kita masih hidup. Ya, Kejadian pasal yang 31. Ya. Di situ Yakub sudah lari, sudah tinggal di rumahnya Laban, sudah dapat istri 2, ya. Mestinya dia cinta sama Rahel, malah dikasih Lea. Ya udah kebaca cinta sama Rahel, Lea dulu, setelah Lea dikasih Rahel pula. Jadi istrinya 2 dan anak-anaknya banyak. Nah, sudah berhasil. Dia punya roh hikmat dari Tuhan untuk beternak, ya saudara, antara kambing hitam yang berbintik-bintik itu dipisahkan dari punya Laban. Rupanya punyanya Yakub yang banyak sekali. Tetapi ketika dilihatnya, aduh itu ponakan saya kok lebih kaya daripada si omnya. Nah si Laban, marga Batak ya si Laban ya. Si Laban itu gak suka, mulai iri hati ya, mulai iri memandang beda dan tidak menyukai. Ya, akhirnya Yakub lari meninggalkan Laban. Nah, kenapa udah kaya dia, betul gak saudara? Nah, akhirnya pasal yang ke-31 ini, di situ juga Tuhan berfirman ayat yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-31 ayat 13.
Akulah Tuhan yang di Betel itu, Yakub, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah. Engkau pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Betul gak saudara? Tadi kan pada Ishak waktu disuruh menyuruh Yakub pergi kepada Naram, saudara, kamu ke sana dulu, mengungsi dulu. Nanti kalau sudah berhasil bisa balik ke rumah bapak, gitu kan? Nah, tadi nasarnya Yakub juga begitu. Kalau Tuhan memberikan roti untuk dimakan dan melindungi aku, nanti aku bisa kembali ke rumah bapakku, ke negeriku, ya kan? Aku akan mempersembahkan 1/10 dan lain sebagainya. Nah, betul. Ketika dia kabur, dia lari dari Laban, akulah Tuhan yang di Betel itu. Dan di mana engkau mengurapi tugu itu? Waktu itu cuma ngurapi doang. Masih belum punya uang, saudara. Nah, ketika kaya, saudara, di sini meningkat Yakub. Ya, saudara, ayat yang ke-52. Ayat ini panjang, saudara. Makanya kalau baca Alkitab, saya sejak 2016, saudara, baru enggak, saudara. Jadi berulang-ulang, jangan bosan baca Alkitab, ya, saudara. Karena itu adalah memimpin saudara finishing well, sampai ketemu Tuhan diangkat di awan-awan yang permai. Kalau enggak, saudara, ngeri, saudara. Apakah kita dijemput Tuhan apa enggak? Ini kita enggak tahu isi hati Tuhan. Ya, nih, ayat yang ke-52. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu. Dia juga nimbun batu lagi, mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini. Ini Laban bikin perbatasan, ketemuan sama Yakub, mendapatkan aku dengan berniat jahat. Tuhan Abraham dan Tuhan Nahor, Tuhan ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub di situ mulai mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Ketika Bapak Ibu, Yakub belum punya uang, dia hanya menuangkan minyak di tumpukan batu. Di sini Tuhan hadir. Tapi ketika sudah diberkati, sudah dia kabur juga dari Laban. Dia udah punya, wow, pokoknya kalau sekarang udah kaya raya gitu ya, saudara. Di situ dikejar sama Laban, dan Laban pun juga memberi batas. Di tempat ini kita ketemu. Bapak si Laban kan nggak boleh ngata-ngatain Yakub, betul nggak ya? Tuhan sudah berpesan kepada Bapak Laban, lu jangan ngata-ngatain ya, itu keturunanku, gitu ya, saudara. Nah, di situ didirikan tugu, bukan hanya diurapi, tetapi Yakub mulai apa? Mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu, dan habis persembahan mengundang sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Artinya menjamu mereka makan, memberi mereka makan makanan jasmani. Tetapi juga hari-hari ini kita diminta Tuhan untuk jadi saksi, memberikan makanan rohani, supaya kita dengan bersaksi, tandanya kita punya iman. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, kita sudah buat apa selama ini? Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Tuhan kan mendengarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Adakah iman hari-hari ini? Iman tandanya kita berbuat sesuatu. Kemarin kami melayani Punguan Manalu, saudara. Ada pemilik hotel Marga Manalu, jadi sudah diberkati, kaya raya, minta didoakan ulang tahunnya tanggal 21 April.
Rupanya saya dipajang juga tanggal 22 April. Ada juga itu sales showroom wanita, ya, Kayar juga saudara. Dia ulang tahunnya 23. Jadi kami dirayain, saudara. Dia minta firman. Dia mulai menjamu makan, saudara. Ini peningkatan, saudara. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, percaya Yesus, melayani Tuhan, berkarya bagi Tuhan. Bu, kan ini uangnya lagi pas-pasan. Ya memang siapa bilang. Tetapi Tuhan berjanji memberikan hidup berkelimpahan. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sejak jam 6 pagi kemarin saya sudah pergi. Langsung acara. Baru ingat, si anak-anak, aduh, pada ngumpul di gereja. Aku belum masakin. Oh Tuhan tolong, urapi, berkati Tuhan. Karena berkatku melimpah. Saya bilang, mana itu rekening sini saya transfer, kalian beli bakso ya, masak nasi. Mulai ada hati, saudara. Mulai ada hati. Ini generasi kita, saudara. Generasi gereja Tuhan. Mungkin kita akan perang kemana-mana gak sanggup, tetapi mereka bisa. Saudara tidak tahu pada waktu hari Jumat Agung, hari Kamisnya itu mereka gak tidur di sini 24 jam, saudara. Saya diminta, Mama, kita doa menjemput fajar, oke. Kita perangi, kita namanya apa namanya? Perangi fajar apa namanya? Menjemput fajar apa kemarin? Serangan fajar. Oh gitu, oke. Serangan fajar. Itu masih baru baik-baik sudah Bapak belum. Oke, Mama pokoknya pimpin acara. Mulai 2:30 pagi sampai ke sini. Nanti deklarasikan berkat melimpah untuk jemaat Tuhan. Berkat melimpah, berkat melimpah, berkat melimpah untuk setiap jemaat Tuhan. Dikelilingin ke rumah-rumah. Bapak Ibu gak sadar, Bapak Ibu tuh rumahnya dikelilingin sama anak-anak ini. Coba kalau saya ngelilingin, waduh pegel kali ya. Mereka mengelilingi rumah saudara loh, memberkati rumah saudara. Diberkati rumahnya, berkati damai sejahtera Tuhan. Jangan ada takut Tuhan, itu dikelilingi saudara. Jam 2 telepon udah sampai sini. Saya pimpin penyembahan 1 jam, jam 3 mulai 3:30, hati-hati mau mulai serangan fajar dalam nama Yesus, lagi peperangan, wah dalam nama Yesus. Sampai jam berapa? 4. 4:30 mereka doa kelilingin ruko dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kelilingin sudah. Teler sudah. Kenapa? Habis itu kan jam 8 kita ibadah di sini. Sampai rumah masak pula sudah. Tapi ada kekuatan, bangkit, beda. 2015 yang lalu, saya menemani Bapak Gembala di rumah sakit. Jam 3, jam 2 saya bisa berdoa. Dilatih, sampai sekarang masih bisa. Sekarang, saya dilatih lagi untuk percaya bahwa janjiku ya dan amin. Hari kini, tidak kekurangan, tetap berkelimpahan, tetap jadi berkat, tetap naik, tetap melayani. Amin saudara, beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan Tuhan nyata. Terima kasih, mari saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Engkau tetap El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih. Sebelumnya saya mau ngajak lagu Sukacita tadi. Itu lagu saya di Solo, saudara. Dimodif sama anak-anak, saya senang, puji Tuhan. Markas setan dihancurkan, panji Yesus kutinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa pedang dan bercabut, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Waktu sama Bu Enda waktu ngajar sekolah minggu. Ayo bangkit saudara ya, amin. Bebener tuh beda, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Pedangnya apa saudara? Ini pedang kita. Pedang kita apa saudara? Firman Tuhan. Kita bisa kalah terus saudara, kalau kita tidak tahu pedang kita. Saudara,
Oleh sebab itu nanti memasuki perjanjian baru. Ayo semua jemaat harus menang. Masuk grup baca Alkitab. Bu, kebanyakan 3 pasal, 2 pasal juga enggak apa-apa. Ya, yang penting kita sepakat. Kemarin saya mengundurkan diri karena kedodoran, saudara. Haleluya, haleluya, saudara. Tuhan taruh sesuatu, ya. Amin. Berkat melimpah. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Oh, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, oh, Dia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, Tadi malam Bapak Ibu, pukul 8:30 malam, saya ditelepon sama saudara kita seiman, Ibu Leli. Ada kakaknya dia, saudara. Kakaknya dia positif dan dirawat di ICU. Padahal kakaknya ini adalah orang yang paling apik. Tidak merokok, makan sehat, olahraga, dan di ICU. Saya bilang, tidak ada lain. Pedang roh. Firman Tuhan harus diperkatakan terus. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya disebut manusia Tuhan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 10. Dan saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya tidak ada perbedaan. Kita adalah manusia roh. Manusia roh harus sering berbahasa roh. Saya dilatih 30 menit, tadinya 5 menit aja lama pula. 10 menit, aduh udah grewel, udah bosan. Saya dilatih 30 menit, Bu. 1 jam, Bu. Begitu nyetir, masuk mobil. Begitu naik sepeda keliling, bahasa roh. Begitu naik motor, bahasa roh sampai di tujuan. Manusia roh, peperangan, pakai pedang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat Tuhan, GBT Tuberta Harapan Indah Bekasi. Berkati setiap kami yang live streaming. Tuhan memberkati, membangkitkan manusia roh mereka untuk bangkit mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Untuk bersinar, menjadi berkat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tetap menyukupi sampai berkelimpahan. Kami terima segala berkat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan beri persembahan. Saya beri kesempatan untuk kita memberi. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa di surga, kami bawa korban syukur kami, persepuluhan. Terima sebagai ucapan syukur. Kami datang kepadamu. Berkati hati pikiran kami dan berkati keluarga, usaha pekerjaan umat-Mu. Diberkati semua kami yang beri dengan sukacita dan hati bersyukur. Haleluya. Amin. Mari silakan. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai. Yang sudah memberi, mari bangkit berdiri. El Shaddai,
Pejamkan mata kita, angkat kedua tangan kita. Aku terima kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupku. Doa dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan Kristus untuk bersaksi bahwa Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Dia bisa menolong, menyembuhkan, menguatkan. Haleluya. Terima kuasa kebangkitan Kristus dan berani bersaksi Yesus hidup, Dia menolong. Haleluya. Terima kuasa kebangkitan Tuhan. Dia hidup, Dia ada bersama kita, Dia peduli, Dia menolong. Makasih ya Tuhan. Jamah setiap umat-Mu yang hadir, lawat satu persatu, baik di tempat ini maupun yang ibadah live streaming. Roh Kudus jamah mereka, Roh Kudus urapi. Mari Tuhan, Engkau belum berhenti sampai sekarang. Engkau bekerja dan kami pun harus bekerja, bersaksi, bangkit bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa segala sakit penyakit dan kuasanya, pengaruhnya, kami perangi di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini, hai segala sakit penyakit, keluar dari tubuh umat-Mu. Biar terjadi kesembuhan, kekuatan, kesehatan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati dan lawat bangsa negara Indonesia, pemimpinnya dari presiden sampai ke RT RW, bahkan seluruh Tuhan masyarakat Indonesia. Lawat Tuhan, tidak ada ketakutan lagi, yang ada keberanian. Yesus hidup, kami juga harus hidup, kami harus bersaksi, bangkit dalam nama Yesus. Berhenti segala kuasa pengaruh buruk, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan dalam nama Yesus. Makasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah ini, mengucap syukur buat semua yang Tuhan buat, kesehatan, kekuatan, kesembuhan. Semua kami doa, Tuhan tolong kami agar roh kami menyala-nyala, hidup kami bergairah, tidak ada kemalasan, tidak ada ketakutan lagi. Yang ada hidup bergairah, semangat, melayani Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, bersaksi kepada orang bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Makasih ya Tuhan, terima hidup kami, terima keluarga kami, terima semua usaha pekerjaan kami, dan semua anak-anak yang bersekolah. Tuhan berkati dari TK sampai perguruan tinggi, diberkati dalam nama Yesus. Mari angkat tangan, arahkan hati ke Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah. Tuhan menyertai engkau, menjagai, melindungi. Tuhan memberi engkau damai sejahtera dan kasih karunia. Tuhan akan berpihak kepadamu, menepati janjinya. Terimalah segala berkat ini dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa di surga, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Sampai Maranatha, Dia datang menjemput kita dalam awan-awan yang permai, dalam kekekalan bersama Yesus. Terima dengan iman, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.